Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 6 dan ini adalah presentasi kami. Baiklah, judul penelitian kami adalah hubungan intensitas penggunaan media sosial dengan gejala depresi mahasiswa psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Julianti dengan NIM 190111101. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian. Apa alasan dan kenapa kelompok 6 mengangkat topik ini ke dalam penelitian? Yaitu karena sejak diberlakukannya WFH selama masa pandemi COVID-19 muncul, tepatnya di bulan April tahun 2020 ini, banyak ditemukan bahwa masyarakat, khususnya mahasiswa, yang menghabiskan waktu luang mereka di sosial media. Sehingga intensitas mereka dalam menggunakan sosial media semakin meningkat dari biasanya. Karena intensitas penggunaan sosial media yang meningkat tersebut, tak jarang mahasiswa menjadi kecanduan menggunakan sosial media. Menurut Kumorotomo tahun 2010, kecanduan sosial media dapat menyebabkan timbulnya masalah psikis. Salah satu masalah psikis yang dimaksud ialah depresi. Dalam penelitian ini, kami bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat gejala depresi pada mahasiswa psikologi akibat penggunaan media sosial yang meningkat. Terima kasih. Selanjutnya, tinjauan teori kepustakaan berdasarkan penelitian fenomenologi yang berjudul Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial dengan Gejala Depresi Mahasiswa Psikologi yang bertemakan media sosial. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Henlein, mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Selanjutnya, fungsi utama media sosial bagi masyarakat menurut McQuail adalah informasi, korelasi, kesinambungan, hiburan, dan mobilisasi. Selanjutnya, terdapat dua dampak positif dan negatif dari media sosial. Yang pertama, dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Yang kedua, dampak negatif dari media sosial adalah membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, rentan terhadap pengaruh buruk, menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, masalah privasi, menimbulkan konflik. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah proses pengambilan sampel dan data. Di sini, untuk teknik sampel sendiri kita menggunakan teknik non-random, yaitu pemilihan subjek yang sebelumnya sudah ditentukan ciri atau karakteristiknya. Contohnya adalah mahasiswa psikologi. Dan untuk proses pengumpulan data sendiri kita menggunakan teknik wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lugiana Salsabila, NIM 190111273. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis data. Pada subjek pertama, ia tidak mengalami gejala depresi karena tidak bergantung dengan media sosial. Namun subjek pernah merasa insecure melihat konten di media sosial. Pada subjek kedua,
Ia juga tidak mengalami gejala depresi. Tetapi subjek pernah merasa insecure melihat konten terutama di Instagram. Pada subjek kedua, ia juga merasakan stres dikarenakan kendala jaringan yang down di saat ia sedang mengambil absen kuliah. Sedangkan itu sudah jatah terakhir absennya. Ia juga sempat stres di saat kuliah Zoom dengan hari beda yang dosen pilih dan mewajibkan untuk on-cam, sedangkan ia sedang di luar. Terima kasih. Baiklah teman-teman, pembahasan terakhir itu mengenai kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami yaitu kedua subjek tidak mengalami gejala depresi dalam menggunakan media sosial. Hanya saja, subjek pernah merasa insecure karena melihat konten-konten di media sosial seperti Instagram. Dan saran dari kami untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat lebih mengeksplor subjek penelitian. Hal ini agar didapatkan data yang lebih bervariasi. Oke teman-teman, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, ada satu lagi.